fasilitas bed plus nambah ruang bersalin sama operasi. Widih, mantep. Lagi dong, lagi. Oke, lagi ya. Kalau gitu sekarang kita cus. Kita di mana nih? Di Eropa nih ya. Alhamdulillah ke Eropa. Makasih ya Allah. Makasih. Bukan, ini tuh masih di Surabaya, tepatnya di Darmo. Ya, penonton kecewa guys. Itu tuh foto-foto rumah sakit William Booth zaman dulu, makanya nuansanya tuh masih kayak Eropa gimana gitu. Tapi kalau sekarang rumah sakitnya kayak gini nih. Nggak jauh beda tapi ya. Yes, rumah sakit ini tuh punya organisasi bala keselamatan. Oh, gitu. Gitu doang. Tanya dong, bala keselamatan tuh apa? Udah tahu jenis gorengan kan? Mesti gak kayak gitu konsepnya itu. Tak smackdown loh kamu. BTW, organisasinya apaan tuh, Van namanya? Makasih Iren. Bala keselamatan itu adalah sebuah gerakan internasional, tapi juga jadi bagian dari organisasi gereja yang universal. Nah, pendirinya tuh namanya William Booth di London tahun 1865. Oh, ya. Gitu. Terus gimana? Nah, awalnya bala keselamatan ini tuh cuman ada di Jawa Tengah. Terus waktu zaman India Belanda juga tuh bala keselamatan ini tuh disebutnya Het Leger des Heils gitu. Terus waktu sekitar tahun 1900-an baru deh mulai masuk ke Surabaya. Terus pelayanannya diperuntukkan untuk ibu dan bayi. Baru tuh waktu sekitar tahun 1924 pemerintah itu ngasih sebidang tanah di Jalan Reiners, nama Belandanya ya, nama rada susah, Reiners Boulevard, buat dibangun rumah sakit. Nah, kalau ini aku tahu nih, ini yang jadi jalan di Ponegoro kan. Bener nggak aku? Bener kan pasti. Pinter banget sih, Ren. Makannya apa sih kalau boleh tahu? Umbi-umbian. Aku juga makan umbi-umbian. Makanya aku tahu kalau dulu pas Perang Dunia II, rumah sakit ini sempat diambil alih Jepang. Tahu buat dijadiin rumah sakit khusus. Tapi pas kemerdekaan diambil lagi sama pemerintah Indonesia. Cuman pas tahun 1947 dikembalikan ke pemilik asalnya, yaitu Bala Keselamatan. Gitu guys. Oh, gitu. Memang paguyuban umbi-umbian ini sangat membanggakan. Gue tambahin lagi fun fact terakhir. Bahkan dulu ya, sebelum rumah sakit ini tuh resmi di Jalan Diponegoro ya, dulu tuh ya bala keselamatan tuh cuma nyewa rumah doang buat ngerawat pasien-pasiennya. Jadi ibu dan anaknya tuh, ibu dan bayi, terus ngelahirin gitu tuh di situ tempatnya, dan bednya juga kayak masih sedikit, kayak sekitar 20 bed doang gitu. Oh, ya gitu. Ya. Dari tadi oh gitu-gitu doang. Paham nggak Anda emangnya? Uyuh, meragukan gue lu, Sal. Gue paham lah. Gas lagi, Pan. Jangan kasih kendor. Apalagi nih Van? Apalagi ya, ini aja deh, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Hah? PKU Muhammadiyah? PKU Muhammadiyah. Hah? PKU Muhammadiyah? PKU Muhammadiyah. Terima kasih teman-teman buat antusiasnya. Kalau gitu gue mulai ya. Jadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini dulu tuh sebelum resmi jadi rumah sakit, dia tuh cuman poliklinik gitu. Tujuannya tuh buat ngebantu rakyat-rakyat yang saat itu belum bisa ngakses institusi medis. Jadi dibangun deh. Terus pada tahun 1924 baru deh diresmiin, tapi lokasinya waktu itu ada di Sidodadi, Surabaya. Sempat pindah juga tuh ke daerah Karangtembok.
dan pada tahun 1925 akhirnya dia menetap di Jalan Kiai Haji Mas Mansur sampai sekarang. Sekarang jadi ustadz itu ya? Oke, lanjut. Terus fakta menarik lainnya itu ya, nah waktu awal-awal PKU Muhammadiyah ini berdiri, dokter-dokter yang bekerja di sana itu ngelayanin pasien-pasiennya secara sukarela tau. Sungguh berarti mulia sepertiku. Amin. Bahkan sampai majunya PKU Muhammadiyah, rumah sakit ini tuh berhasil buka beberapa cabang gitu di Surabaya. Seperti bebek sinjai dong. Mantep nggak tuh? Meskipun gue brojol di Jakarta, tapi gue tahu rumah sakit di Surabaya kisah-kisahnya tuh kayak gimana. Mantap. Lagi dong, Kak. Selanjutnya apa nih, Kak? Udah dong, habis. Capek lah kalau gue mulai ngomong, bosen orang dengernya. Guys, mau tahu nggak RS lainnya? Masih banyak nih yang sebenarnya lebih wow gitu. Mau tahu nggak? Apaan? Apa ya? Aduh, cepetan tak lari iki loh, suwen. Oh, sabar. Nafas dulu guys. Nafas dulu. Oke, jadi balik lagi nih ya di Jalan Diponegoro. Di situ dulu tuh ada rumah sakit yang biasa kita tahu dengan nama RKZ sekarang itu ya. Apa tuh panjangannya? RKZ atau RKZV itu kependekan dari Saint Vincentius Paulo Rooms Catholic Ziekenhuis atau Rumah Sakit Katolik Santa Vincentius Paulo, Surabaya. Aduh, namanya ribet banget, maaf ya guys. Wih, panjang banget namanya. Terus gimana yang seru nih? Tadi ada PKU Muhammadiyah, sekarang ada RS Katolik di Surabaya. Dulu tuh ada berkumpulan namanya Rooms Catholic Ziekenhuis te Surabaya Vereniging atau RKZV. Dia dulu tuh lagi butuh banget gitu buat mendirikan fasilitas kesehatan Katolik di Surabaya. Nah, demi mewujudkan impiannya mereka itu, mewujudkan impian perkumpulan ini tuh akhirnya mereka itu nyewa bekas rumah sakit gitu di wilayah Undaan Kulon gitu. Aku mau dong. Sebagai orang Surabaya itu aku mau jelasin tentang RKZ gitu. Nah, karena rumah sakit itu dibutuhkan atau kebutuhan medis itu semakin banyak ya. Jadi pada tahun 1933 yayasan itu ya membangun rumah sakit baru gitu. Dan rampung pada tahun 1934. Cukup cepet ya berarti ya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih RKZ itu singkatannya apa? Kalian kan ngomong RKZ mulu dari tadi. Emangnya tahu? Aduh, sorry keputus nih. Wifi-nya agak lemot, sorry. Nah, bentar. Ini namanya RKZ nih, biar kalian nggak kepo. Nih, namanya tuh, bentar saya baca. Saint Vincentius Paulo Rooms Catholic Ziekenhuis. Nah, mana disingkat jadi RKZ mungkin belibet di ini ya, ilatnya wong Jawa itu. Wah, menarik. Apalagi tempat rumah sakitnya di strategis gitu lagi, di perempatan kan. Ternyata sejarahnya seru juga ya, bisa ya gitu dipindah-pindah. Iya, Sri, rumah sakit juga bisa pindah. Emang lo kira perasaan gue doang yang bisa pindah-pindah? Nah, sih Ngomongin masalah rumah sakit yang pindah-pindah, ada lagi nih sebenarnya stoknya. Kalian masih mau dengerin nggak? Lu kata barang apa? masih ada lagi RS yang dipindahin. Oh, ada dong yang ketinggalan, RS Darmo tuh. Hah? Darmo? Yang rumah hantu itu? Mohon maaf, Darmo itu luas, bukan sepetak doang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, kirain. Kan gue bukan orang Surabaya, Yus. Maklumin apa sih, marah-marah mulu, lu udah tua. Emang udah tua ya.
Wes, gak usah eker. Tak ceritain wes. Jadi awalnya itu perkumpulan SZV. Ingat-ingat ya, SZV atau Surabaya Ziken Verpleging. Aduh, gak ngerti namanya itu perkumpulan SZV pokoknya ya. Itu tuh beli tanah nih di Darmo. Terus dia itu bangun deh rumah sakit di sana kayak aduh beli tanah yuk gitu bareng-bareng bangun rumah sakit bareng-bareng kayak gitu enak kalau zaman dulu jadi orang kaya ya bisa beli tanah terus bangun rumah sakit gitu tapi intinya buat memenuhi kebutuhan medis sebenarnya kayak gitu guys. Terus RS Darmo ini dibangun pada tahun 1921 dengan kapasitas bednya itu 78 kayak gitu deh. Soalnya tadi sempat keputus wifi-nya kayak gitu deh. Lah mana katanya RS-nya dipindahin. Mohon maaf nih, bentar, aku mau ngomong dulu ya. Nah, perlu kalian tahu guys, ternyata rumah sakit Darmo ini dulu awalnya sebuah klinik yang berada di Ngemplak guys, yang didirikan oleh Dr. Bonekam yang berdiri pada tahun 1899. Nah, dulu itu dikenal dengan rumah sakit Ngemplak ternyata guys. Gitu. Nah, beneng tuh apa yang dibilang sama Yusril, beneng banget. Bener, kayak gitu informasinya. Lu mah bener-bener doang, Ren. Ide apaan sih, Dam? Sirik banget jadi orang, astagfirullahaladzim. Udah ya, Hop, bahas kayak gini tuh ya jadi pengen tahu tau gak sih bentukan RS-RS-nya tuh sekarang kayak gimana. Ya kan, kalian jadi kepo kan. Makanya cepet-cepet kesini. Main-main kek ke Surabaya gitu. Banyak juga ya rumah sakitnya. Nah, iya kan, dari dulu tuh udah banyak orang yang sakit dan Tapi serius ditanya, apa nggak capek ya berdiri dari zaman kolonial? dah, gue closing dulu aja dah. Ya, terima kasih telah menonton dari virtual tour kita. Jangan lupa di like, oke? Karena bikinnya susah. Oke guys? Oke, bye-bye.